Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir untuk menimba ilmu ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di majelis taklim Al-Bukhari ini, walaupun gerimis mengundang, diundang apa enggak Bu gerimisnya? Ya mungkin pada kedinginan ya Bu ya, jadi masih pada narik selimut lagi sepertinya dan jajan bubur ayam kayaknya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus ya menimba ilmu. Alhamdulillah Bapak Ustadz Topan Muhammad Soleh SPDI sudah hadir. Baiklah Ibu, sebelum Bapak Ustadz Topan menyampaikan tausiahnya, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Topan Muhammad Soleh SPDI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang menakdirkan kita berkumpul di pagi hari yang sejuk atau tiris pun ya kan? Sejuk campur tiris punya, alhamdulillah. Walaupun dingin, alhamdulillah Allah yang meringankan langkah kita sehingga sampai berkumpul di tempat ini di PGTK Amalia itu. Ini Majlis Taklim Al-Bukhari, alhamdulillah. Sudah berapa tahun Pak Haji? Ya. Ada lebih ya? 10 lebihnya 20. Ini sudah lama ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi kumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkumpul bukan hanya sekedar ngayuh, tapi berkumpul dalam rangka berdzikrullah dengan cara thalabul ilm, mencari ilmu, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan menguatkan dalam kesabaran. Bapak Ibu rahimakumullah, Pak Haji Syamsuddin, ada Pak Eris tadi, Bu Lina, Bu Ai, sareng ibu-ibu nu biasa disebatkeun hiji-hiji. Kumaha kita acan apal, tak acan kenal insyaallah. Kayak pamitos kenal di absen, hiji-hiji nomor 4 Bu. Yang bisa disebutkan semuanya. Mudah-mudahan dengan ilmu kita bisa terus beramal soleh. Dan itu Bu, Pak, tujuan kita untuk menuntut ilmu apa? Karena al-ilmu imamul amal wal amal tabi'un. Ilmu itu adalah imamnya amal, sedangkan amal adalah pengikutnya. Jadi ilmu dulu atau amal dulu? Cung anu amal dulu.
Bu, ada Bu yang amal dulu Bu? Ibu sholat tahu ilmunya atau sholat dulu? Cung yang ilmu dulu. Sebelum tahu ilmunya belum sholat ibu. Bu, ilmu itu Allah berikan seiring dengan amal yang kita laksanakan. Tapi kalau amal kita ingin benar sesuai dengan tuntunan, maka ilmu itu diperlukan. Kadang ketika kita sudah beramal baru tahu, oh sebenarnya itu ilmunya. Oh harusnya takbir itu seperti itu. Oh tadi nun sukun atau tanwin menghadapi apa Bu itu? Tidak menghadapi apa-apa ya. Jadi tidak dibaca dan tidak menghadapi apa-apa. Ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca sama, ada yang dibaca masuk dan mendengung, bahkan ada yang dibaca mim dan mendengung. Bu, alhamdulillah sudah. Tahsin sudah Bu tadi? Sudah? Alhamdulillah sang Bu Ustazah tahsin. Alhamdulillah. Tahsin itu apa Bu? Memperbagus bacaan. Atau Nabi kapung kurma orang nyebat nate lebih populer disebut tajwid. Jawada yujawidu tajwidan, atau memperbagus pengucapan huruf dan kaidahnya. Jadi baca Al-Quran itu harus dengan suara yang terbaik Bu. Dan terbaik setiap orang itu akan berbeda-beda. Ada yang terbaik nate enakeun merdu, ada yang terbaiknya tuh kurang enakeun. Yang penting menurut diri sendiri itu adalah yang terbaik. Karena kalau mengikuti orang lain, ibu mah kurang baik bacaannya, suaranya bisa jadi nggak baca-baca. Gitu. Ibu mantul ibu, aja, ada, apa, aja, ada, apa. Tadi ada ya. Ghain gak boleh mantul Bu, ghain. Karena yang mantul mah hanya 5 Bu. Penting Bu belajar tajwid Bu. Penting banget. Betul Bu. Panjang pendek bisa merubah arti. Betul tidak? Latarawunnal jahim. Laknya panjang pendek Bu. Surat apa? Terusnya surat Latarawunnal jahim. Surat apa coba? Cung. Surat At-Takatsur Al-Hakumut. Ibu At-Takatsur deh. Dan ibu kalau At-Takatsur jangan Ustaz. Al-Hakumut Al-Ikhlas teh kulhu. Bu, lahnya pendek, sungguh artinya untuk menguatkan bahwa orang yang kafir kelak di akhirat akan melihat neraka jahanam. Bu, kenapa kalimatnya lahnya pendek? Kenapa coba Bu? Karena Allah seperti itu mengajarkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Lahnya pendek, tapi maknanya kalau tertukar dengan panjang, lah yang panjang itu bisa artinya tidak atau jangan. La tarawunnal jahim. Betul sama? Salah, cek saha. Cek saha. Menurut Al-Quran. Kenapa? Karena harusnya pendek. Kalau laknya panjang berarti jangan. Bisa jadi lak yang panjang itu tidak. Yang harusnya sungguh jadi tidak. Kan melenceng dari artinya. Itu bahasa Al-Quran Bu. Ngelihatnya saja neraka itu sudah ngeri Bu. Makanya kalimatnya, sungguh kalian akan melihat neraka jahanam. Orang yang kafir nih, penghuni neraka.
Dengan melihatnya sudah ngeri, apalagi masuk ke dalamnya. Siga kieu Bu, ada rumah kosong Bu, ibu dari luar teh ngobrol, rumah itu teh sieun. Apa Bu sieun teh Bu? Pokoknya mah ngeri. Sieun Bu, sieun. Kalau masuk bakal sieun. Padahal sieun teh nggak tahu seperti apa. Jadi belum juga masuk, ibu teh sudah ngeri masuknya. Apalagi kalau masuk ke dalamnya. Begitupun dengan neraka, ngelihatnya saja sudah mengerikan. Apalagi kalau masuk ke dalamnya, bukan mengerikan lagi. Apa Bu? Binasa. Binasa Bapak Ibu. Panjang pendek penting luar biasa. Makanya bagus tuh. Sebelum pengajian ada tahsin dulu. Belum lagi jangan sampai tertukar tasdid. Uningat tasdid Bu. Sudah dibahas ya sama ustazahnya. Kumaha Bu kalau tertukar tasdid? Tertukar arti. Yang mana Pak Haji Samsudin teh tuh itu nupang payuna. 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 Payuna paling laku. Kalau pakai tasdid payuna paling depan Ibu. Di bahasa Sunda aja tasdid sudah merubah arti kalau di bahasa Arab. Ilah dengan ilah kan beda. Ilah kepada, kalau ilah kecuali. Jangan tertukar huruf, tertukar arti Bu. Ada yang mirip-mirip. Dalla. Ingat Bapak Ibu dalla? Pakai dalla artinya menunjukkan. Ada dalla artinya menghinakan. Ada jalla, maha mengagungkan, meninggikan. Ada zalla, lalu ada dolla, mirip-mirip. Dolla itu artinya sesat. Kalau dolla, midolla artinya payung atau menaungi. Kalau tertukar dalla dengan dalla, di kita makan kadang gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ida, jantan ida. Jadi dalla, jalla, zalla, bola. Bisa Bu? Coba. Dalla, jalla, zalla, bola. Dalla, jalla, zalla, bola. Coba. Apa itu ya? Luar biasa itu bahasa Al-Quran. Yang bahasa Arab itu kita harus latihan Bu. Karena huruf-huruf tertentu tidak ada di bahasa kita. Bahasa Sunda, bahasa Malaysia nggak ada. So ada di bahasa Sunda, so teu aya GSO, baso. Ibu kalau beli baso kan mang meser baso. Ada enggak mang meser baso? Teu aya. Baso. Avanza orang mah gitu kan. Itu sekelumit pelajaran tajwid. Yang dimana ketika kita membaca Al-Quran, Rasul menyampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus. Ingat kalimatnya Bu. Yang pertama tilawah, yang kedua tadarus. Bedanya apa? Kalau tilawah mah khusus digunakan untuk membaca Al-Quran.
Tala yaitu tilawatan, membaca dengan meneliti. Kaidahnya dilibatkan tajwidnya. Tapi kalau tadarus itu membaca dengan memahami dan mempelajari terus menerus. Orang Sunda makan upami ibu-ibu nu tiap tahun ngalahirkeun sok disebut memang menidras. Tadarus itu adalah banyak, berarti mempelajarinya nyambung terus menerus. Bukan hanya sekedar baca, tapi difahami. Lalu apa yang Allah berikan ketika berkumpul membaca Al-Quran dan bertadarus mempelajarinya? Maka nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan hati. Tenang hati. Ibu teh kan pokoyan kan? Saking tenang. Dan tosnya saya acan kadi diaman. Tenang. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang berkumpul di situ. Wa haffathumul malaikat. Dan malaikat akan meliputi tempat itu. Dimintakan ampunan, dimintakan kasih sayang. Lalu yang keempat, wadzakarahumullahu fiman indah, dan akan disebut satu persatu. Yang ada di sini disebut satu persatu di hadapan malaikat, dibangga-banggakan di hadapan makhluk-makhluk yang ada di langit. Bapak Ibu, mau kurang mah keapal, karena tidak bisa menembus langit, boraah menembus langit, menembus atap juga susah. Maka itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, jadi insya Allah kumpulan kita kumpulan yang berkah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah ini kali pertama kami silaturahim di sini. Ya, mudah-mudahan jadi silaturahim yang menjadikan penyambung rezeki untuk kita semua. Sehingga sama-sama kita mengingatkan pentingnya ibadah, pentingnya keberlanjutan untuk beramal soleh, pentingnya untuk berakhlakul karimah, pentingnya untuk bermuamalah dengan sesama dengan jalan beriktibar, mengikuti bagaimana Rasulullah melaksanakannya. Bapak Ibu sudah kenal kan dengan saya? Sudah kenal Bu? Belum? Waduh. Abi namanya opat nu kenalunya. Alhamdulillah. Bu, perkenalkan, nama saya Topan Muhammad Saleh Bu. Biasa dipanggil Topan. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, doakan Bu. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, orang tua yang soleh juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun Bapak Ibu, jadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Saya tinggal di Cigadung Bu. Ingat Cigadung Bu? Ciputra, Kalupur, daerah Nanjak. Sahur orang di rumah dago coret Bu. Jadi Ibu kalau jalan-jalan nemu lapang golok di dago, nah dari lapang golok di belakangnya itu ada rumah saya Bu. Tapi alhamdulillah aman dari bola golok pemagi jaringnya Bu. Itu rumah saya Bu, di daerah sana dekat Dago Resort, dekat THR ini Bu, Taman Hutan Raya. Nah di situ, daerah situ lah Bu. Insya Allah yang mau jalan-jalan biasanya hari Ahad ramai Pak Bu kesana. Nusa Sapedahan, yang jalan kaki, nungadon jajan, segala pokoknya itu ya, di daerah Dago. Aktivitas saya kalau di Bandung, di Cimahi ya, di kebun kopi, di Darul Mutakin Bu. Di Darul Mutakin itu ada Madrasah Sanawiyah boarding school, baru angkatan pertama Bu. Insya Allah tahun ini angkatan yang kedua. Silahkan Bapak Ibu yang mempunyai anak ataupun cucu yang mau menyekolahkan di Madrasah
Sanawiyah Darul Muttaqin Cimahi mangga kantun searching gedung dakwah Darul Muttaqin, insyaallah nanti muncul. Ada KBIH juga, tapi KBIH-nya khusus karena sekarang zonasi khusus untuk daerah Cimahi jamaahnya, dan juga ada umroh juga kita di sana. Ada majlis taklim mulai dari jihad pengajian hari Ahad, ada jitu pengajian hari Sabtu, ada jima pengajian hari Jumat, ada jibo ya. Kalau jima pengajian malam Jumat, kalau jibo pengajian hari Rabu, itu mah pagi jam 9 di masjid. Ibu-ibu kumpul, ayah bapak-bapak bagian kamera. Ada santri bagian kamera di sana. Juga ada agenda dakwah yang lain, dan kami insya Allah berdakwah juga di radio, Bu. Di radio 104,7 FM, Radio Rama FM. Kuningan, Bu, masih ayah radio, masih pamita ayah mes ya. 104,7 Rama FM, Senin sampai dengan Ahad. Ada Ustadz Asep pun guru, Ustadz Asep Rohidin, ada Ustadz Yayat, ada saya. Kalau saya hari Rabu dan hari Ahad. Ustadz Yayat hari pernah ya Ustadz ya di sini hari Sabtu jam 5 sampai jam 5, Bu. sampai jam Dan 6. sisanya Ustadz Asep Rohidin jam 5 subuh Sampai jam 6. sampai jam 6. Kade tong sore, Bu. Jam 5 sore benten deui eta mah. Benten deui eta mah boy mania. Tapi alhamdulillah 5 dugi genep subuh mah dialis namina teh. Dialog Islam Rama FM bisa lewat radio analog atau di handphone yang ada radio mangga, atau juga bisa streaming Radio Rama FM, diketik aja di internet nanti akan muncul jam 5 sampai jam 6. Bisa nelpon, tapi susah ya Bu Lina ya masuknya. Susah, Bu, kalau nelpon tuh masuknya. Yang WA juga siapa yang duluan itu yang dibacakan, karena 1 jam jadi terbatas waktunya, sehingga yang sering biasanya rada dijarangkan. Ini yang baru masuk dibacakan, ya begitulah, supaya semuanya kebagian. Tetap gue aya nu teu kebagian, Bu. Begitu, Bu, ya. Alhamdulillah, tema kita kali ini apa, Bu? Membangun ketaatan bersama keluarga. Bapak Ibu, kita punya keluarga? Punya. Maka tujuan kita adalah hidup sesurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus gitu, Bu. Tujuan kita adalah sehidup sesurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Bu? Kenapa? Coba lihat ayatnya. Quran surat Ar-Ra'd. Muninga Ar-Ra'd, Bu, surat keberapa? Surat ke-13. Ar-Ra'd surat ke-13 di ayat ke-23. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang soleh dari leluhur mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari keturunan-keturunan mereka. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat tersebut, masuk ke surga tersebut dari semua pintu-pintunya. Bu, siapa yang disebut di sini? Orang soleh. Nah, betul. Orang soleh. Lawannya soleh siapa? Salah. Lawannya soleh itu salah. Kenapa orang soleh akan masuk ke dalam surga? Karena orang yang soleh adalah orang yang benar akidahnya, lurus
ibadahnya, berakhlakul karimah, berbuat baik kepada manusia dengan beristiqomah sepanjang hayatnya. Bu, ada anak baik, ada anak soleh, mending mana? Gak mau punya anak baik? Kalau soleh pasti baik. Kalau soleh pasti Baik. kalau baik pasti. Belum tentu. Padahal dia dijebak tuh. Bu, anak baik mah baik menurut pandangan manusia. Betul tidak? Aduh, itu kacida kamu meni bager-bager teuing budak teh. Meni sopan, tiap lewat unggal ngalangku meni rengku punten. Zaman ayeuna masih laku punten, Bu. Budak teh asa teu arapaleun, Bu. Aslina, Bu. Lewat punten ka barudak, orang kadang malongkeun. Namun tak apaleun, Bu. Berarti tugas kita, Bu. Budaya punten tuh budaya berakhlakul karimah. Bukan budaya untuk merendahkan diri, bukan. Tapi budaya untuk menghormati orang lain. Sehingga Rasul kan mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai, menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Bu, ingin dihormati orang lain, hormati diri kita. Hormati juga orang lain. Kalau kita tidak mampu menghormati diri kita, orang lain pun tidak akan menghormati kita. Kalau tidak mampu kita menghormati orang lain, apalagi orang lain pun tidak akan menghormati diri kita. Bagaimana cara menghormati diri kita? Jangan berlaku zalim terhadap diri kita. Bapak Ibu, besok yang Muharram itu tahun baru Islam. 1 Muharram, gentos deui 1445 janten 1446 teu karaos nyarelek. Kadang kawis, Bu. Di bulan Muharram kita tuh anak-anak kita tidak tahu itu tahun baru Islam. Apalagi nanti Januari, weh. Kunaon Januari teh berapal eta sok seueur nu jagong. Dagang kembang api, cincirining, tereng tahun baru. Aya nu dagang obor? Hayang kayak mah. Pawai nu dagang nu teh aya. Pawai mah aya. Bapak Ibu, kenalkan kepada anak kita tahun Islam. Ada 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Ibu catat di sini enggak ada. At-Taubah surat ke-9 ayat 36. Inna iddatasyuhur indallah ithna asyara fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada ithna asyara, ada 12. Di Muharram dugi ka Dzulhijjah ya. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Dan itu tercatat fi kitabillah, di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Hari di mana diciptakan langit dan bumi, minha, darinya itu arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Haram kan artinya haram, maksudnya dihormati. Ada 4 bulan haram. Maka dalam lanjutan ayatnya yaitu dari kadinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna, maka janganlah kalian mendolimi di dalamnya anfusakum, diri-diri kalian. Jadi tidak boleh berbuat dolim
di bulan haram. Apa saja bulan haram? Muharram, terus Rajab, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Opatnya yang tiga berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram eta mah nyambung berurutan. Lalu kasasi Rajab. Orang kafir Quraisy zaman Zahiliyah dahulu, mereka sudah tahu bulan haram, Bu. Sehingga tidak ada peperangan di bulan haram. Diulang gitu, Bu. Ayo pas saya bulan haram suur. Malah makin ramai ini pas saya teh. Mumpung Muharram. Bu, malah makin seueur pas saya kenging, Bu. Pas saya kenging itu kenging. Pas saya itu mengotori hati. Yang membersihkan apa, Bu? Paseo, ini paseo. Itu membersihkan yang kotor uang ke tisu. Bu, bukannya. Maksudnya pasea itu perbuatan dolim. Bisa dolim terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena pasea itu membuat hati jadi tidak tenang. Ayah tuh pasea tenang. Aduh, abi mah muntos pasea teh jangan tenang. Di istri heran socar. Ayah gitu udah ayah. Yang pertama konflik terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena dengan pasea ribut dengan siapapun itu membuat hati tidak tenang. Apalagi pasea dengan tetangga di depan rumah. Aduh ripuh aja teh, Bu. Rek keluar sieun papanggi. Jalan ke hareup muka pagar rentang-rentang saeutik tutup dari kejantan. Reka warung ribu ngaluarkeun motor mobil asa ku ribu sieun papanggi. Rek jalan ka tukang pintuna teh acan di damelkeun ieu teh jalan ribu. Jadi pasea itu mendolimi diri sendiri yang pertama. Jadi nggak tenang. Lalu yang kedua bisa jadi mendolimi orang lain. Satu saat datang seorang pemuda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini berkata, Ya Rasulullah, ibni wa aujiz. Wahai Rasulullah, ibni wa aujiz, ajari aku dengan sesuatu yang ringkas. Alimni wa aujiz. Maka Rasulullah menyebutkan, idza kumta fi shalatik fasholli sholatan muwaddi. Nasihat yang pertama, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah seakan-akan itu adalah sholat terakhir bagimu. Maksudnya apa, Bu? Kudu khusyuk sholat. Khusyuk teh lain cek batur, Bapak Ibu. Tapi khusyuk menurut kita. Kenapa? Karena kita hanya berupaya untuk khusyuk. Sedangkan yang mengetahui kekhusyuan adalah Allah. Pelatihan sholat khusyuk. Apakah setelah pelatihan jadi khusyuk sholatnya? Belum tentu. Tergantung kitanya juga. Bagaimana memahami urgensi bacaan dan gerakan sholat. Itulah yang akan mendukung kekhusyuan kita. Makanya Rasul mengingatkan kalau mau selamat dunia akhirat yang pertama jaga sholatnya, jaga sholat. Karena kelak yang akan pertama kali dihisab sholat wajib kita. Baru ketika ada kekurangan, adakah sholat sunnahnya? Dilihat sholat sunnahnya, kalau ada menjadi penambal kekurangan sholat wajibnya. Lalu yang kedua apa? Wala takallam bi kalamin ta'tabiru minhu godan. Jangan berbicara, berkata-kata dengan sesuatu yang bisa menjadikan engkau menyesal dan harus meminta maaf esok harinya. Kepikiran sawengi teh Bu teu tiasa bobo. Pilih aya cariosan nu ngaraheulkeun mana ngajarikeun hate acan nyungkeun hampura
enjing boh pendak deui anak itu terus gitu Bu. Jadi ibu teh harus minta maaf kepada orang yang disakiti oleh perkataan ibu. Nah itu dolim terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan jangan cemburu dengan rizki yang dimiliki oleh orang lain. Jangan iri ibu. Cek orang Sunda mah tong sirik. Sirikna orang Sunda benten sareng syirik syariah. Kalau syirik syariah maka menyekutukan Allah. Kalau syirik orang Sunda iri. Batur dikirim, mobil enggal, anu riweuh urang. Nah eta teh teu salah ngirim. Nya henteu atuh da aya pemesanan. Kulkas 2 pintu sareng lomari cikene eta kulkas ena geus ganti kuna kulkas sagede gajah keun we atuh batur nu meser nah urang nu ringkul nahan nambut artosna ka urang kan teu cemburu terhadap yang dimiliki oleh orang lain itu yang akan menjadikan hati tidak tenang keur masalah teu khusyuk tidak dijaga pembicaraannya, lalu hati pun jadi ikut tidak terjaga, tidak bersyukur, tidak qanaah. Mendingan qanaah Bu, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bu, aya sangu di bumi disimpan di mana? Di Magicom, tong disebatkeun merekna dan teu di endorse. Disimpan di Magicom Bu. Seueur teh Bu. Sabaraha piringan? 5? Cekap 5? 5 piringan. Ibu tuang sabaraha piring? 1 piring. Nu 4 piring ka mana? Ku nu sanes di bumi, ku bapakna, ku anak-anak, ku para incu mun aya nu ka bumi. Jantan rezeki ibu teh sapiring eta Bu. Ibu teu kedah mikirkeun anu sesana. Yang penting mah kita ada untuk makan, ada untuk minum, dan yang paling utama masih hirup. Sok ibu gaduh beas sagudang tapi maot. Bade dikumahakeun Bu. Ai hirup makan gaduh beas sakilo ge tiasa di kanu rice cooker kanu Magicom asap tuang cekap sama hungkul cekap alhamdulillah pulurukan ku gepuk alhamdulillah nikmat. Jadi rezeki itu yang jelas kita makan jadi energi ke tubuh kita dan sisanya yang tidak terpakai terbuang jadi kotoran yang ada di Magicom sisanya belum tentu rezeki kita. Jadi jangan sibuk dengan rezeki yang tidak kita miliki. Karena Allah tidak akan salah alamat menyuruh malaikat untuk mendistribusikan rezeki kepada kita. Tuh, kalau sudah gitu mah tenang. Jangan bingung, aduh kumahanya anjing. Kunaon anjing. Tabungan kantun 100 juta dulu. 100 juta surga. Ulah kumaha syukuri aja. Syukuri. Karena nikmat yang paling besar itu iman, Islam, dan tentunya kehidupan. Ibu bisa beramal karena masih hidup? Betul masih hidup. Kalau sudah mati bisa beramal tidak? Tidak bisa kecuali menunggu panen amalan ketika kita hidup. Naon wae? Shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu manfaat. Al ilmu yuntafa'un bi. Yantafa'u bi. Lalu yang ketiga, waladun sholih yad'ulah. Anak yang sholih yang mendoakan kedua orang tuanya tuh. Jadi anaknya ada yang baik, ada yang soleh. Yang baik itu bisa kelihatan kalau kita masih hidup di dunia. Oh baik anak ini. Tapi soleh itu bisa dibuktikan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Namun minimal mendoakan orang tuanya.
Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah menyediakan jannatu adn. Bagi siapa? Bagi semua orang yang man sholaha, telah berbuat kesolehan. Bisa jadi Bu, ada anak yang ketika hidup di dunia tidak sempat bertemu dengan ibunya. Ada? Ada. Begitu melahirkan ibunya meninggal. Ada anak yang tidak sempat bertemu dengan bapaknya. Ada anak yang tidak sempat bertemu dengan ibu bapaknya ketika hidup di dunia. Tapi Allah memberikan jaminan. Ketika mereka sama-sama mempunyai kesamaan benang merah di antara mereka, apa itu? Amal soleh yang istiqomah, maka mereka akan dipertemukan kelak di surga Adn. Leluhur mereka, bapak-bapak mereka yang tidak pernah mereka temui akan bertemu kelak di surga. Kenapa? Karena amal solehnya. Apakah orang yang beramal soleh itu tidak pernah salah? Salah. Pasti. Pasti. Salah itu pasti. Dan kita mah manusia. Bahkan kalau tidak diingatkan, bablas. Kalau tidak ditagih, kadang-kadang hutang itu lupa. Contoh baru, jika mah nambutlah 10.000 kanggo naon, kanggo meser ka warung naon, nyariosna naon Bu? Ka istri tadi nyebarkan naon? Pinjam. Nambut. Ai nambut kedah diwikeun teh. Hati-hati. Cingpah aya 100.000, ai bapak mah 10.000, ibu 100.000 langsung. Cingpah 100.000, tak pinter ibu-ibu. Teu nambut, cingpah 100.000. Kalau soal berarti mah masihan Mbak. Masihan teu nganggo namun cek si bapak yang beren mau belanja 100.000 kayak kakirangan, paham. Tapi tenanggo istilah nambut. Cuman masih ragu, nah eta teh masihan atau ngahutangkeun. Pang masihannya sing ridho, tak acan nyebutnya alhamdulillah. Tuh. Bu, Pak. Jadi kalau istilahnya pinjam harus dikembalikan. Namun pun penbu kedah diwikeun teu? Uikeun sok sanaos tintana tos seek da emotna sasasih ka payun. Oh, nya ieu teh nu si ibu ieu tapi buyosnya tos seek tintana. Cek si ibu teh wios engke tong sakali-kali deui. Bu, nami nambut kedah diuikeun sok sanaos 1.000 2.000 gitu Bu. Hati-hati dengan istilah pinjam. Mending tos eta ridokeun. Bu, ridonya 10.000, ridho. Nah, aman gitu. Jangan sampai nambut 100, 200 terus dijumlahkeun sasasi teh siga aya 5 juta gitu kan. Itu resiko atau naon? Jadi harus jelas, akadnya harus jelas. Kalau yeuh, oh berarti mun yeuh mereka masihan. Gitu. Jadi tas paham, oh mungkin berarti masihan. Dan bahasa yang bisa memahami adalah bahasa suami istri itu sendiri. Karena biasanya ada bahasa terkait dengan komunikasi suami istri yang bisa dipahami oleh mereka saja. Batur mah moal apaleun. Cing lah harudang kieu. Si ibu tos apa harudang. Berarti hayang cai. Usum hujan tapi meni halodo. Can aya cai. Gitu. Tiris kieu piraku ku cai esma. Oh, kopi. Kebiasaan no apaleun saha? Istri. Nah, istri ngantos. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ini Bu, spirit kita sehidup sesurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan ingin bersama-sama di dunia saja, karena ketika ditinggalkan tentu kita bersedih hati. Tapi ketika tujuan kita sehidup sesurga Allah, ketika ditinggalkan kita sadar itu adalah qadarullah. Karena hidup ini adalah meninggalkan atau ditinggalkan untuk apa? Untuk berkumpul kembali. Kelak di mana? Di surga Aden sebagaimana yang Allah janjikan. Bapak Ibu rahimakumullah, Bapak Ibu bisa lihat di keterangan yang berikutnya. Wa'an Ibnu Amr radhiyallahu an, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya, setiap pemimpin akan ditanya terkait dengan yang dipimpinnya. Lalu dilanjutkan hadis tersebut, wal amir ra'in wa rajulu ra'in ala ahli baiti wa imra'atu ra'iyan ala baiti wa zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seseorang penguasa akan ditanya terkait dengan yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya terkait dengan yang dipimpinnya, yaitu istri dan seluruh keluarganya. Demikian pula seseorang istri, maksudnya seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, jadi kita itu menjadi pemimpin mulai untuk diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan terus yang memimpin kita, nyalahkan suami, nyalahkan pemimpin yang ada di daerah kita, dan seterusnya, tanpa kita menyadari bahwa kita itu adalah memimpin diri kita sendiri. Karena kelak di akhirat, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya terkait dengan 4 perkara. Apa saja, Bu? Sudah ingat? Sudah ingat, Bu? Yang pertama ditanya tentang apa, Bu? Umurnya, an umrihi. Untuk apa umurnya itu digunakan? Ibu masih kebayang waktu SD, Bapak Ibu? Kebayang nggak? Enggak ya? Lupa-lupa ingat ya? Atau ingat-ingat lupa? Karena kalau lupa-lupa ingat itu judul lagu. Bu, masih samar-samar. Atau SMP, Bu, kalau kejauhan. Masih ingat SMP? Ingat. SMA? Ingat. Berapa puluh tahun yang lalu? Lama, Bu. Tapi, Bu, kalau kita duduk di sini ingat-ingat kita sudah umur berapa sekarang? Ada yang 40, 60 ke ada atas. yang 50, ada 60, ada yang itu berapa tuh paling kecil? Dek, berapa Dek? Umurnya berapa Dek? 10. Ada 20-an ah? Belum. 30-an? Wah ya, abdi itu. Dan seterusnya, ada 60, ada 70, Bu ya. Ada yang 80? Nggak ada ya, Bu. Ini berapa? 70. Nggak kerasa, Pak? Umur itu tidak terasa, betul, Pak? Dan tidak bisa dipungkiri qadarullah. Qadarullah.
rambut tadinya hitam jadi Bodoh. putih, borontong. Bu, tadinya kekar masa otot itu di umur 30, 40 sudah mulai berkurang masa otot itu kalau tidak dilatih. Terus tadinya jalan 5 kilo cetek kamu gambil cek orang Cijerah mah cetek. Oh, sekarang jangankan 5 km, 1 kilo oge ribu. Malihan aya nu leuwih ribu. Bumi caket ka masjid, ribu ka masjid. Padahal ribuhna kunaon ku hate. Hatinya tidak ikhlas jalan ke masjid. Jadi seakan-akan mall yang jauh itu terasa dekat dibanding masjid yang ada di depan mata. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pada akhirnya mau nggak mau karena orang Islam dibawa juga ke masjid. Tadinya sendiri datang ke masjid sulit, akhirnya dibawa juga sama orang lain ke masjid. Protes tuh, untuk kamu protes, masieun deui, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita itu pemimpin, Pak. Ajarkan anak cucu kita. Karena ini membangun ketaatan bersama keluarga, ajarkan kepada mereka bahwasanya umur akan dipertanggungjawabkan. Harta akan ditanyakan. Tanyanya juga 2 pertanyaannya. Dari mana didapatkan? Wa fiman anfaqah, kemana dinafkahkan harta itu. Lalu ilmu akan ditanyakan juga fima fa'alan. Digunakan untuk apa ilmu itu? Dan jasad kita, tubuh kita akan ditanyakan, fima ablah, untuk apa didaya gunakan. Bapak Ibu, alhamdulillah tubuh masih lengkap. Walaupun ya kaki sudah mulai sakit, ada yang tangan mulai sakit, kepala terus sakit, tiap akhir bulan itu sakit. Itu Bu, sakit kepala bersyukur tidak? Bersyukur. Kenapa? Masih ada kepala. Unta ya kepala mau sakit nggak mau. Bapak Ibu, kita bersyukur dengan tubuh kita. Allah berikan tubuh kita ini bisa digunakan untuk apa? Untuk ibadah. Karena nanti pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, lalu di situ ada cara taat bersama keluarga. Ini ayatnya populer ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Artinya apa, Bu? Jujur. Untuk membangun ketaatan dengan keluarga itu perlu tauladan, perlu contoh, harus ada role modelnya. Siapa di antara keluarga kita? Tentu kalau tidak bapaknya ya ibunya. Oleh sebab itu tadi dikatakan suami pemimpin bagi istri dan keluarganya, istri pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Ingat. Jadi bukan hanya kepala keluarga, tapi ini merupakan kerjasama orang tua, nenek, kakeknya untuk memberikan tauladan. Jangan sampai ulah etama tapi dilakukan. Ai kabudak ulah, ai urang
masih kene. Tapi hayu bersama-sama melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk, atau kita terlebih dahulu melakukannya sebagai contoh untuk kebaikan bagi anak cucu kita. Pernah Bu? Di satu Jumatan ada seorang ayah bawa anaknya kecil 3 tahunan atau 4 tahun. Dia ketika lewat kenceng Bu, karena saya di sebelahnya, yang diambil dari sakunya itu warna berem. Berem eceuy Bu, bukan berem leduk. Bu, 100.000. Bukan dia yang masukin ke kenceng, dikasih ke anaknya. Kayak budak 3 tahun nanti udah penghasilan naon. Ayahnya yang ngasih dimasukkan oleh anaknya yang suruh memasukkan. Plus itu pendidikan bukan? Pendidikan. Secara tidak langsung mengajarkan bahwa ketika kita ada alokasi untuk berinfak, ajarkan anak kita sejak kecil sehingga bertumbuh usianya semakin remaja dewasa itu terbiasa dengan hal tersebut. Henteu hese nyambut artos dinu loket. Loket kan dilema Bu. Di loket buka loket aya kenceng. Aya nu beureuh, aya nu biru, aya nu hejo, aya nu beureum rada teu beureum naon gitu. Teu beureum teuing, aya nu coklat gitu. Sareng aya kencring. Ibu kira-kira mun ngalangkung kenceng bakal mana dilebetkeun? Coba Ibu. Nu cabut nu coklat, ninggal nu sata acana, geuning 2.000, akhirnya nu 2.000 terjadi ya. Ngalangkung deui kanu sabelah, ternyata 1.000 salembar. Itu milari ibu teh 1.000 salembar. Pas giliran ka ibu ternyata teu aya nu langkung alih tinimbang 1.000 1.000. Padahal Bu, orang lain akan ditanya tidak terkait dengan apa yang kita kencelengkan. Nggak akan. Yang ditanya mah kita. Sugan Bu, DKM masjid teh, Bapak A 5.000 biasanya Jumatan. Checklist. Bapak B 10.000 tahaya. Karena itu amalan pribadi kita sendiri. Yang Allah ingatkan keutamaannya Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Jadi 7 cabang. Setiap cabang ada 100 buah. Bahkan Allah melipat gandakan pahala dari apa yang diinfakkan sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah itu Rabb, Allah yang maha wasi', maha luas kasih sayangnya, dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Mengajarkan infak, mengajarkan sedekah, mengajarkan berwakaf kepada anak keturunan kita. Itu investasi Bu. Ketika kita sudah tidak ada lagi dan mereka mengamalkan, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita tanpa pernah diketahui. Bahkan bisa dari anak ajarin ke cucu, ajarin ke temannya, terus sehingga banyak orang yang berinfak, berwakaf gara-gara kita pernah mengajarkan anak kita. Bapak Ibu rahimahullah. Selanjutnya langsung kita ke yang kedua Bapak Ibu ya. Menjaga ketakwaan keluarga. Bagaimana caranya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah.
Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrahnya. Maksudnya fitrah itu apa, Bu? Suci. Kalau orang yang suci di atas fitrah itu bertauhid kepada Allah, tidak terkontaminasi. Karena di alam ruh itu sudah bersaksi ketika ditanya, alastu birabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Rabb kami. Tuh, jadi semuanya ketika terlahir itu muslim. Maka oleh itu hatta yu'riba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani, sampai dengan dia fasih berbicara, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya apakah Yahudi karena lahir di keluarga Yahudi, atau Nasrani karena lahir di keluarga Nasrani, atau menjadi Yumajisani, menjadi Majusi karena terlahir di orang tua yang Majusi. Dan alhamdulillah kita itu masih berada dalam fitrah kita, karena terlahir dari orang tua muslim muslimah, maka anak-anaknya terjaga sampai saat ini tetap dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang muslim. Lalu masih dengan hadis yang senada, kullu insan talidu umuhu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan oleh ibunya di atas fitrahnya. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikannya seorang Yahudi, au yunasironihi, atau Nasrani, atau yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi. Lalu yang ketiga, ini Pak, penting yang ketiga, tidak kalah pentingnya seperti nomor 1 dan 2, yaitu menjaga rumah sebagai pembiasaan ibadah. Salat sunnah di bumi di masjid. Aya di masjid, aya di bumi, aya. Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar melaksanakan salat rawatib ala ihda asraf rakaat. 10 rakaat. Asraf rakaat. 10 rakaat. Rasul melaksanakan qobliyah zuhur, ba'diyah di mana? Di rumah. Di masjid. Yang dilaksanakan di rumah apa? Maghrib, ba'da maghrib fi baitihi, di rumahnya. Ba'da isya fi baitihi. Tuh. Subuh di mana? Qabla subuh? Ya bapak-bapak di mana? Mun di bumi pilih tinggal pasca masjid tos salat berjamaah tinggal. Jadi Rasul itu biasa melaksanakan qobliyah yang ba'diyah yang dilaksanakan 2 di rumah itu, yaitu ba'da maghrib dan ba'da isya, karena dekat rumahnya. Kalau jauh bagaimana? Di masjid boleh? Boleh, silakan. Tarawih berjamaah bisa di masjid, bisa di rumah. Salat tahajud Rasul melaksanakan di mana? Di rumah. Di rumah. Dan salat sunnah-sunnah yang lainnya dilaksanakan di rumah. Pembiasaan salat sunnah. Lalu pembiasaan membaca Al-Quran. Boleh baca Quran di rumah? Boleh banget. Di masjid? Sangat boleh. Maka di masjid dan di rumah dilaksanakan. Jangan sampai di masjid terus di rumah tidak. Padahal di rumah itu bisa menjadi contoh untuk anggota keluarga yang tidak ke masjid. Sehingga dalam hadisnya
la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bapak Ibu, kuburan itu sepi. Jadi rumah itu jangan seperti kuburan, sepi. Sepi dari apa? Sepi dari zikrullah, sepi dari tilawatil Quran, sepi dari sholat sunnah yang dilaksanakan di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu yang terakhir, menjadikan keluarga sebagai sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran itu seperti apa? Rumusnya ada 4 T. Nah, 4 T kan? Yang pertama tilawah. Jadi gerbang pembukanya, kuncinya adalah tilawah. Baca dulu. Kalau sudah baca maka kita akan tertantang untuk memahaminya, akan tertarik untuk memahaminya. Sehingga yang pertama adalah tilawah, baca. Lalu yang kedua apa? Tadabbur. Tadabbur itu apa? Memahami apa yang dibaca. Yang paling sederhana, baca terjemah tafsiriyahnya. Di Quran yang biasa kita pakai itu bukan terjemah makna, bukan terjemah lafziyah per lafaz, tapi terjemah tafsiriyah. Sehingga kalau kita baca sudah bisa paham, bahkan ada catatan kakinya biasanya. Ada tafsir sederhananya, maka disebut terjemah tafsiriyah. Minimal baca itu. Lebih tinggi dari itu apa? Baca tafsirnya. Lalu tilawah, tadabbur. Yang ketiga apa? Tahfidzul Quran, menghafalkannya. Meningapalkan atau tengapalkan, Bu? Bapak Ibu, meningapalkan atau tengapalkan? Meningapalkan. Karena dengan menghafal Al-Quran, maka kalau kita lupa akan buka lagi Al-Qurannya, dibuka deui. Aduh hilap naonnya, buka deui, hilap buka deui. Tapi mun teu ngapalkeun, kadang kawis, kadang kala baca pun tidak dateng ngapalkeun. Da atuh Ustaz, ngapalkeun teh ibu-ibu, bapak-bapak mantos kieu. Sok hese apal gampil, teu naon Bapak Ibu. Namanya juga menghafal, pasti ada lupanya. Justru ketika lupa, itu kesempatan untuk semakin banyak membuka dan membaca. Sehingga menghafalkan merupakan cara agar kita bersahabat dengan Al-Quran. Kalau tidak menghafalkan, Mang Ustaz, mual hilafnya ini ada tenapalkeun. Pasti mual hilaf. Namun diapalkan. Lalu yang keempat adalah tabligh, mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ibu tiasa abatasa ajarkeun. Anu teu tiasa tong diajarkeun, data acan tiasa. Ibu sudah bisa baca Al-Qurannya lancar, ajarkan anak cucunya Iqra. Kalau saya di sekolah itu pakainya tilawati. Belajar Al-Quran itu dengan irama. Ini bunyinya ba, ini bunyinya ta, ini bunyinya sa. Pak, irama namanya irama ros. Jadi ketika baca pun jilidnya pakai iram. Alama wa hakama ro'afa wa rohama abata ba'ata tabata. Itu pakai irama. Jadi ketika sudah membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, dan seterusnya. Jadi bacanya sudah berirama. Karena baca Al-Quran itu harus dengan suara yang terbaik. Namun baik itu kembali dengan suara kepada masing-masing dari kita. Ada yang sudah maksimal ibu teh kuat karena ranteng ulang, tapi palas tenang. Yang penting bacanya benar, bacanya benar. Jadi suara mah itu beda-beda. Tapi kalau kaidah tajwid pasti semuanya sama. Panjang, pendek, ngahan, jelas, dengung, mantul, dan yang lainnya. Itu rupanya Bapak Ibu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada sesi tanya jawab biasanya Bu? Ada? Bangga Bu Billy, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Atau mau menjawab Bu? Oh, mau bertanya. Bangga. Umpamanya seorang ibu yang dominan membaca Quran dan pada seorang bapak kan kerjaan itu pertanggungjawaban. Ya. Baik. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling berbuat baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Maka Rasul menyampaikan, aku yang paling baik dan berbuat baik kepada keluargaku. Ingat Bu, berbuat baik itu bukan hanya dengan perilaku, dengan ucapan, dengan harta, tapi juga dengan pendidikan. Di antaranya, kalau ada yang mampu salah satu di antara kedua orang tuanya atau tadi yang dominan bisa mengajarkan anaknya, maka yang satu lagi harus mensupport. Ada anak yang salah, ada yang salah nih, harus diberitahu kesalahannya. Di sidang orang tuanya itu diinterogasi, dikonseling istilahnya maka keduanya harus bekerja sama. Jangan sampai ku bapak nawa di bapak tangan, ai si ibu nanti entos pak karunya. Itu Pak Bu. Jadi harus bekerja sama. Sedang dinasihati oleh ibunya, bapaknya hadir, mensupport, ya. Mengingatkan anaknya oleh bapaknya, ibunya hadir, ulah karunya. Selama tidak ada sesuatu yang menyakiti secara fisik atau secara psikis, tidak masalah, Bu. Tidak masalah. Justru dengan kehadiran keduanya yang mempunyai keunggulan masing-masing dan saling mendukung, inilah bentuk tanggung jawab dan bentuk kepemimpinan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tapi kalau yang satu mah ku ibu lah, bapak mah pokoknya mah damau pengen gaji ka ibu ke terima kasih, terima gaji. Bapak Ibu, ibu gue yang ngadidik, nah itu yang kurang tepat Bapak Ibu. Karena nafkah itu bukan hanya kepada keluarga terkait dengan finansial, tapi nafkah ilmu pun harus dilakukan. Kalau kita belum bisa mengajarkannya, minimal menjadi fasilitatornya, memfasilitasi atau mendukungnya sehingga terdistribusi ilmu itu oleh yang lebih mengetahui dari salah satu dari keduanya. Jadi harus kerjasama Bu. Kalau masa bodoh, nah ini yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Mohon Pak Mangga. Mohon. Kan keunikan doa kita yang dibaca oleh imam. Yeah. Kadang-kadang pendek. Betul. Kemudian kadang-kadang ya mampu panjang. Betul. Kemudian setelah imam bismillah, kemudian mampu belum selesai kitanya. Ya, apakah yang belum bismillah itu? Apakah berdiri atau dilanjutkan? Baik.
Itu pertama, itu ada dulu. Siap. Yang kedua tentang tasawuf kan. Tasyahud. Yang di paripurna itu kan ada keterangan yang diperkirakan kuat, kemudian yang dari awal juga kuat. Betul. Nah, dominan mana yang harus dilakukan? Iya. Nah, yang terakhir yang membedakan antara Islam dan kafir itu kan sholat. Betul. Apakah itu Quran atau hadis Muhammad? Enggak. Baik. Terkait yang pertama, Dr. Silapri, iftitah atau istiftah. Ada yang menyebut iftitah, ada yang menyebut istiftah. Ada yang bacanya wajah tuh. Ada yang bacanya Allahu Akbar kabira. Ada yang pendek subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha illa ghairuka. Mana yang dipakai? Semuanya bisa dipakai. Tentu dengan peruntuannya masing-masing. Kalau imam yang kita kenal, yang mengimami kita, ketika jeda waktu takbir ke Al-Fatihah itu sebentar, karena kita biasa diimami oleh orang tersebut, maka karena kita tahu karakternya di situ cepat, maka gunakan yang pendek. Itu yang pertama. Tapi imam sedang nyase, boleh yang lebih panjang dari yang tadi. Itu yang pertama. Lalu bagaimana keadaannya kalau misalkan kita belum selesai doa iftitah karena imamnya baru, atau kita sedang bermakmum di masjid yang tidak biasa kita berjamaah di situ, apakah sedang safar atau yang lainnya, dia cepat. Kita belum selesai iftitah, lalu imam sudah membaca Bismillah. Bagaimana keadaannya? Yang pertama, kalau hanya beberapa detik ke depan selesaikan. 3 detik deui ada moal karaosnya hiji 2 kilo beres. Atau kalau misalkan masih panjang, bagaimana? Selesai saja sudah di situ. Tapi di akhir kalimatnya, jangan di tengah kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Misalkan di situ, jangan sampai Allahumma ba'id baini. Nah, Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah di antaraku. Nah, maksud di antara apa? Jangan motong di tengah kalimat, tapi selesaikan kalimatnya, gitu. Kan tidak nyampe beberapa detik ya ke depan. Walaupun doa istiftahnya belum selesai sampai dengan akhir, nggak masalah Pak. Karena itu tidak dilakukan pun tidak masalah. Karena la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Yang jadi masalah itu adalah Fatihahnya. Fatihahnya benar atau tidak, disimak atau tidak, gitu. Jadi selesai sampai di situ dan simak bacaan imam. Fastami'u lahu wa situ la'allakum turhamun. Dengarkan, simak dengan baik-baik agar mendapatkan rahmat dari Allah. Lalu yang kedua terkait dengan tahrik ya. Tahrik ini sama-sama kuat Pak, terkait dengan hadisnya. Dan dari dulu tiba baheula sampai dengan nanti akan tetap sama. Tergantung kita. Kita dari sekian dalil yang sahih itu, dari sekian keterangan ustadz yang menjelaskannya, kita condong kemana? Pegang itu Pak. Karena dalilnya ada. Baik menggerakkan dari awal atau bergerak dari awal. Itu kan masalahnya, menggerak-gerakkan dan menggerakkan. Tapi sama-sama ada bergerak. Harokat, tahrik berarti bergerak. Ada yang menjelaskannya menggerak-gerakkan, ada yang bergerak. At-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah wassalawatu. Itu boleh salah satu di antara keduanya. Jangan bimbang Bapak Ibu. Ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu. Tos saya mah menggerak-gerakkan, mangga yakini. Jangan sampai ragu di tengah-tengah siga nama menggerakkan, menggerak-gerakkan, atau pada dicampurkan ulah. Nggak boleh.
Yakini karena ada dalilnya. Lalu yang ketiga apa? Oh iya, hadis Pak. Ya. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah as-shalah. Salat itu, Pak Bu, kadang-kadang di dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat salat. Wa aqimis shalah tarafai nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Quran surat Hud surat 11 ayat 114. Salat atau salat itu diwakili dengan ruku, warka'u ma'arakiin, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Atau salat juga terkadang diistilahkan dengan doa. Gitu. Kalau kita gabungkan, maka salat itu ada doanya, salat itu ada rukunya, salat itu ada sujudnya. Gabungan antara beberapa kalimat yang mewakili kalimat salat itu sendiri. Sehingga yang membedakan apa antara seorang mukmin dan kafir? Salat. Karena yang pertama kali sampaikan ketika ada orang yang bertanya kepada Rasul, Ja'a rajulun min ahli Najd. Dari hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, datang seorang ahli Najd. Fa'ilu ra'as, rambutnya sudah memutih. Bahkan sahabat mengatakan yusma'u dawiyul sauti. Ma yafqahu ma yaqul hatta dana. La yafqahu hatta dana. Kami tidak faham apa yang dia katakan. Suaranya samar-samar saja terdengar karena bicaranya di kejauhan. Ternyata setelah dekat, wa idza yas'alu 'anil Islam, bertanya tentang Islam. Jawaban Rasul apa yang pertama? Khamsus salawat fil lail fil yaum wal lailah. Salat yang 5 waktu sehari semalam. Begitupun ketika datang malaikat Jibril. Ketika sahabat lagi kumpul, tiba-tiba ada seseorang yang lututnya dengan lutut Rasulullah. Pak Antau saking dekatnya bertanya kepada Rasulullah. Yang pertama ditanyakan apa? Itu rukun iman, rukun Islam. Dan rukun Islam jawabannya adalah syahadat, sholat. Gitu Pak. Jadi jelas ketika seseorang tidak meyakini ada sholat yang diwajibkan, nah sudah i'tiqadi dan sudah dalam hatinya tidak meyakini kewajiban dalam Islam. Itu yakin ke Islam nah tuh ya kafir. Kalau sudah ada keyakinan dalam hati sholat 5 waktu tidak wajib, dia melakukan tidak? Yakin tidak? Yakin saja tidak. Gitu Pak. Makanya Quran surat Toha surat 20 ayat 132 Allah berfirman ketika memerintahkan kepala keluarga wa'mur ahlaka bisalah, dan perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah untuk mengingatkannya, mengajaknya, menyuruhnya, mengajarkan, membimbing, memonitoringnya. Harus sabar kata Allah, dah hese Pak. Kabatur magampil ngarasaan mah kakula warga hese luar biasa. Goda anak ujian itu. Sehingga kata Allah, wastabir alaiha. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bakal sulit ke keluarga itu. Lalu, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki kepadamu. Nahnu narzuquk, justru kami yang memberikan rizki kepadamu. Lagi sibuk, jangan sampai lupakan sholat. Sibuk kerja untuk apa? Menjemput rizki. Yang memberi rizki siapa? Allah. Kata Allah, nahnu narzuquk, kami yang meminta rizki, jangan khawatir. Yang memberikan rizki, jangan khawatir dengan rizki itu. Tinggalkan aktivitas, segera laksanakan sholat. Wal akibatu lil taqwa, dan kesudahan yang terbaik bagi orang yang bertakwa. Begitu rupanya Pak yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa mewakili dan menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Satu lagi boleh Ustaz? Sampai jam berapa Pak kira? Masih bisa? Masih, enggak? Masih menjadi pertanyaan dalam hati kami tentang
ketika Ramadan ada mencari malam Lailatul Qadar. Betul. Ada sholat berjamaah di sana. Nah, gimana itu hukumnya sholat berjamaah itu? Ya. Apakah punya bedaan? Ya. Baik. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Asrul Awakhir min Ramadan. Maka semua orang yang beriman menggapai malam Lailatul Qadar. Idza dafalal ashrul awakhir min Ramadan. Ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah melakukan apa? Ihya'ul, menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malamnya. Tidak, menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam dengan apa? Bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan kajian ilmu, atau bisa dengan tadarus, belajar dengan terus-menerus, dan lain-lain. Pokoknya mah ibadah di malam hari. Jadi ihya'ul laila wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Sebelumnya Rasulullah syadda zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, atau artinya semakin semangat. Semakin semangat, Pak. Semakin semangat, dan dia mengajak keluarganya menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Lalu adakah ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah? Ternyata kamu menemukan, belum menemukan terkait dengan keterangan melaksanakan ibadah berjamaah. Walaupun pada hakikatnya berkumpul di tempat yang sama, tapi ibadahnya fardhiyah masing-masing, betul, masing-masing. Karena tidak ada jaminan orang yang berkumpul di situ semuanya akan mendapatkan. Bisa jadi sebagian yang mendapatkan, sebagian ada yang tidak. Batur dikir dongkap ke masjid, wangi-wangi sanes dikir ngaguhar. Baik. Orang lain baca Al-Quran, ini malah bermimpi dalam tidurnya, dan yang lain-lain. Jadi bisa orang itu berkumpul di tempat yang sama, tapi hasilnya beda-beda, dan tidak ada ibadah yang dilaksanakan berjamaah. Gimana dengan hadis yang mengatakan kalau Nabi Muhammad pernah sholat tahajud berjamaah sama Aisyah, itu gimana, bisa nggak dikatakan? Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah itu sholat tahajudnya di rumah. Jadi Rasulullah itu melaksanakan sholat tahajudnya di rumah, Bapak Ibu. Kan sholat tahajud itu ada yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang sampai-sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau itu Rasul, Nabi sudah dijamin masuk surga, kenapa masih habis-habisan beribadah? Afala akuna abdan syakura. Sampai-sampai kan betisnya itu bengkak, kakinya bengkak, saking banyaknya berdiri untuk melaksanakan sholat. Itu di mana? Di rumah. Begitupun di hadis yang lainnya, ketika menjelaskan terkait dengan pelaksanaan sholat tahajud ala ihda asroh rakaah, 11 rakaat itu pun dilaksanakan di rumah. Yusolli arba'an fala tas'alun an husnihinna wa tulihinna. Yusolli arba'an, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanyakan terkait dengan panjang dan bagusnya bacaan Rasulullah. Yusolli salatan, kemudian sholat 3 rakaat, 4, 3. Jadi berapa Pak Bu? 11. Bapak-bapak pun opat-opat 2 ya kan? Main bola gitu Bu. Jadi sholat tahajud itu di rumah, tidak berjamaah, begitu Bu ya. Jadi khusus terkait dengan bab tahajud itu dilaksanakan di rumah. Karena di masjid kami kalau Lailatul Qadar itu berjamaah gitu, Ya,
Kalau sholat tarawih baru ada yang bisa dilaksanakan di masjid. Selain di rumah juga bisa boleh, tapi dilaksanakan lebih afdal dengan berjamaah. Man qoma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu mithla ma kana kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang dia sholat berjamaah bersama imam sampai dengan selesai, ini itu sholat tarawih, Bu. Hadis yang menjelaskan sholat tarawih berjamaah, disebutkan hanya berjamaahnya saja bersama imam, berarti boleh di rumah, boleh di masjid. Hatta yang sholifa, sampai selesai sholatnya, maka kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan baginya seakan-akan menghidupkan semalam suntuk dengan sholatnya. Begitu, Bu. Cukup, Bu? Satu lagi kan, Enggak, Pak. kalau sholat duha itu ada yang berjamaah atau tidak? Ada nggak boleh berjamaah? Setiap ibadah itu terkait dengan sholat yang wajib ataupun yang sunnah, maka kita mengikuti bagaimana Rasul melaksanakannya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Gerakannya, bacaannya, waktunya, dan kaifiyahnya, pelaksanaannya. Sholat duha Rasulullah tidak melaksanakan secara berjamaah. Bahkan terkadang Rasulullah itu ketika pulang dari safar, dia melaksanakan sholat duhanya. Begitu. Jadi kapan sholat duha dilaksanakan berjamaah? Tidak ditemukan contohnya. Kalau untuk pendidikan saja diajarkan. Nah, anak-anak TK misalkan, anak-anak SD, gini cara sholat duha. Tapi harus ada prolognya. Setelah diajarkan seperti ini sekian lama, misalkan sebulan latihan sholat duha, caranya seperti ini, bacaannya ini, doanya ini. Tahu doa sholat duha, Pak? Bu, tahu sholat duha? Doanya apa? Nanti kita sampaikannya, ada doanya. Bu, Pak, kalau dalam rangka mengajarkan tapi harus dibatasi. Jangan sampai kebablasan. Dilaksanakan terus berjamaah, padahal hakikatnya sholat duha itu adalah munfarid. Boleh 2, 4, atau 8 rakaat. Ibu 8 rakaat sholat duha sekali salam boleh? Boleh, ayo beri mah. Tapi upamiliku jeung hilapan mending dua mah. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, jumlah 8 gitu. Jadi sholat duha mah masing-masing. Tapi kalau untuk pendidikan tadi dibatasi, harus ada prolog di awalnya. Ini tuh hanya latihan. Latihan udah anak-anak malah latihan sholat. Kalau sudah balik baru sholat beneran gitu. Doanya apa? Sholat duha? Ibu, Pak, sok ke sholat duha. Setelah selesai sholatnya. Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Kata mah istighfar. Apa, Bu? Nah, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat. Nah, gening apa? No apa biasa 100 kali. dipayun. Berapa 100 kali? Bebas, Bu. Bebas. Mau sekali maka mau berapa puluh kali silahkan menurut dengan kemampuan. Kenapa, Bu? Sholat duha itu bukan sholat untuk mendatangkan rezeki, hati-hati. Nah, zukuk, Allah mah sudah menjamin rizki bagi orang yang sholat dan benar sholatnya. Kadang kita suka salah menempatkan suganwe, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan, gitu. Padahal rizki itu Allah sudah tetapkan, tinggal mudah atau tidaknya. Maka yang paling benar adalah setiap kita berdoa, jangan lupa minta ampunan. Karena orang yang diampuni
orang yang taubat tadi, Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku dan aku bertaubat kepadamu, karena sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Kalau sudah taubat, taubatnya diterima, dosanya diampuni, sholatnya berpahala nggak? Berpahala. Pahalanya tidak akan terkurangi dengan dosa kita. Dan ibadah yang lain tidak akan terkurangi dengan dosa yang dilakukan, karena dosanya sudah terkikis sedikit demi sedikit gara-gara atau akibat taubat kita. Sehingga lebih bersih hati kita. Maka kalau hatinya bersih, lebih dekat kepada Allah dan berpotensi doanya semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak? Cukup ya Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, masih ada Pak? Enggak. Terakhir sekali. Tuh, ini yang mana yang mau nanya? Nyambung pertanyaan Bapak yang tadi Udah habis. Nanti deh, bentar. Tarik kan kebanyakan ada yang gerak dan tidak bergerak. Yang saya mau tanyakan diantaranya pengetahuan saya akan ada kebanyakan dari atarian yang tidak bergerak itu jeda dulu gitu Pak. Kalau yang tarik yang bergerak itu dari awal. Kalau yang tidak bergerak, kalau saya perhatikan ada jeda dulu begitu duduk nggak langsung naik. Iya. Itu ada juga Pak hadis. Iya. Yang kami temukan adalah yuharikuha. Yuharikuha itu apa? Menggerakkannya. Kapan tahiyat itu dimulai? Dari situ Pak pertanyaannya. Kapan tahiyat itu dimulai? Kalau tahiyat dimulai, bacaannya kapan? Kenapa disebut bacaan tahiyat? Karena beriringan dengan gerakan dari tahiyat tersebut. Gitu. Startnya dari mana? Dari mana? Ketika kita mengacungkan telunjuk kita. Itu bergerak? Bergerak. Lalu bacaannya kapan? Ketika kita bertahiyat. Berarti mulai dari awal. Itu tadi. Jadi kalau tidak menggerakkan, bisa dengan menggerak-gerakkan. Begitu Pak. Dek, terakhir sekali Dek. Supaya nyambung sering ini Pak. Iya gimana? Sahur teh karena sahur yang tadi yang penjelasan upami anu digerak-gerakkan itu sahabat itu melihat sendiri Rasul menggerak-gerak itu. Tahu upami anu digerak-gerakkan melalui Ya, ini kan sama Pak. Sama. Jadi balik lagi kita yang mana itu yang diyakini. Karena dalilnya ada. Dan ini akan jadi ikhtilaf terus Pak. Ikhtilaf terus. Apakah kita akan terus berikhtilaf? Ya tentu tidak. Ambil yang kita yakini, lakukan. Insya Allah ini berdasar dengan dalil yang sahih. Dia mau nanya tadi? Nanya apa? Sama. Apa deh? Kenapa nggak jadi? Lupa lagi. Udah. Nanti kalau ingat ya, Nanti aja ya. Nanti sama yang. Nanti aja, aku udah ingat aja. Oh ya terakhir Bu Mangga. Perkawis hadis riwayat Muslim famili alkeun al-baqarah di buku Mhm. kan setan teh lari gitu. Betul. Tah itu maksudna teh batasan al-baqarah sasaran kan Iya. ayat tertentu gitu. Nah, ini itu bacaan ketika memasuki rumah yang baru. Bu. Jadi kalau masuk rumah yang baru, bacaannya surat Al-Baqarah. Di mana? Di hiji dugi 280 Genap. Sasurat. Upami tekiat kumaha. Ibnu Katsir menyebutkan boleh membaca ayat kursi. Itu boleh, tapi afdolnya mah Al-Baqarah dibaca usaha. Kurang ku batur, anu bade di bumi urang atau batur? Ya urang, nyalira sareng kula wargi. Upami batur diundang bade maca, ya mangga eta sedekah. Baca Yasin Ustaz. Pergi, jadi bacaan Al-Baqarah Pak yang sahih tadi. Setan itu akan pergi dari rumah itu. Setan wih itu.
bakal uih deui. Bakal uih sami sareng ketika takbir Allahu Akbar. Ketika bertakbir setan itu pergi terbirit-birit sambil terkentut-kentut di hadis itu. Pas takbir mah uih deui ibu. Bade maca idaja ibu teh jadi bingung. Idaja nasrullah, idza zulzilatil ardu, idza ja'akal munafiqun. Bapak-bapak keur maca teh nu kaluar idza ja'akal munafiqun. Beung maka ditunah hilap deui Pak, cilaka. Tuh. Sudah yakin mau baca bisa ragu-ragu. Tapi Al-Fatihah tuh, walaupun kita ragu-ragu pasti dugi kanu amin. Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu la sholat kalimah lam yaqra bi Fatihatil kitab? Karena jaminan Pak. Al-Fatihah Allah akan memudahkan. Bahkan kalau tanya satu-satu nih Bu, ada nggak yang menyengaja dari kecil sampai umur segini belajar baca Al-Fatihah? Atau ujuk-ujuk hafal? Iya, ujuk-ujuk Ibu teh terus ngapalkeun Al-Fatihah terus hafal. Sepertinya jarang ya. Ujuk-ujuk apal. Ujuk-ujuk hafal karena sering mendengar. Oleh sebab itu bacaan Al-Fatihahnya sebagaimana yang sering didengarkannya. Nah, makanya tugasnya sekarang lihat lagi Qur'annya. Nu panjang nu mana, nu pendek nu mana. Mana ha, mana ha. Mana a, mana a. Mana ka, mana huruf yang lainnya. Jangan sampai tertukar Bapak Ibu ya. Gitu. Karena kita sudah hafal, sudah kadung hafal. Bahkan Ustaz dari ahli Al-Fatihah. Tiap ngadoa Al-Fatihah, pada tuang Al-Fatihah, pada angkat Al-Fatihah. Kunaon Al-Fatihah wae. Ya bagus Al-Fatihahnya. Kan sabul masani 7 ayat yang diulang-ulang. Fatihatul kitab, pembukanya kitab Al-Quran. Di dalamnya ada pujian, ada permintaan, dan ada peringatan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Rahimahullah. Cukup Bu ya, tidak ada yang terakhir lagi segitu. Insya Allah di kesempatan yang lain, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, atau Bapak Ibu bisa silaturahim di pukul 5 sampai pukul 6 di Rama FM 104,7. Silakan diakses di handphone atau di perangkat radio analognya masing-masing. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah untuk Bapak Ustaz. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Bapak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi pengingat bagi kita ya Pak ya, Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, marilah kita tutup majelis pada hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.